Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 35 dan 36 ingin berdiskusi mengenai tugas dari Bu Ustari mengenai adaptability. Baik, langsung saja ya teman-teman. Yona adalah salah satu mahasiswa universitas swasta yang ada di kota Cirebon. Yona memiliki kepribadian yang sangat tertutup atau bisa dikatakan introvert. Hal ini mempengaruhi cara dia menerima suatu pertemanan dan orang-orang baru yang ada di hidupnya. Untuk itu, Yona hanya memiliki satu sahabat di bangku perkuliahannya. Sahabatnya bernama Amel, yang kebetulan mereka sudah bersama sejak duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah pertama atau SMP. Yona dan Amel sempat berpisah saat SMA karena Amel memilih untuk melanjutkan jenjang putih abunya di kota lain. Sejak saat itu, rasa introvert Yona terhadap lingkungan semakin mendominasi yang menyebabkan Yona tidak memiliki cukup teman. Pada suatu hari, Yona dan Amel dipersatukan kembali di dunia perkuliahan. Mereka mengikuti berbagai macam seleksi, mendaftar dari perguruan tinggi negeri hingga perguruan tinggi swasta yang sama, namun di jurusan yang berbeda. Naas, takdir berkata lain. Yona dan Amel beberapa kali ditolak di perguruan tinggi negeri tersebut, yang akhirnya mereka berdua diterima di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Cirebon dengan jurusan yang sama, yaitu pendidikan bahasa Inggris. Yona dan Amel sudah seperti perangkok selalu bersama, mulai dari tugas, kelompok kelas, hingga organisasi. Keduanya pun sama-sama aktif di dalam kelas, selalu menjawab pertanyaan dosen, tepat waktu saat mengumpulkan tugas yang diberikan dosen, dan mengikuti segala aturan yang ada. Tetapi Yona menyadari bahwa hidupnya bergantung pada Amel, dari segi menjawab pertanyaan dosen, bertukar sudut pandang untuk memulai suatu proyek, hingga masalah pertemanan yang ada. Namun, saat mereka menginjakan kaki di semester 5, Yona dan Amel harus berpisah karena Yona lolos program pemerintah, yaitu pertukaran pelajar. Yona diberangkatkan ke Makassar untuk mengikuti program tersebut dan harus mulai membiasakan diri tanpa kehadiran Amel. Seringkali Yona merasa minder, tidak dapat menyesuaikan keadaan. Bahkan, kerap seringkali ia menangisi tanpa sebab hanya karena ia merasa kesepian tanpa hadirnya Amel. Berulang kali ia mencoba untuk terbuka terhadap lingkungan sekitarnya, membuka lembaran baru, membangun relasi pertemanan yang baik. Namun, tidak jarang juga ia merasa gagal dan berakhir ia tidak memiliki teman, juga tidak mampu menyeimbangkan lingkungan sekitarnya, lingkungan terbarunya. Lalu, menurut teman-teman, apa yang terjadi pada Yona? Menurut saya, Yona itu tadi kan udah disebut bahwa dia tuh introvert ya. Otomatis dia hanya mampu berteman dengan satu orang kan, tadi dengan Amel. Dia juga lebih ketergantungan dengan Amel. Susah juga untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Cukup sih. Yang terjadi pada Yona yakni rendahnya adaptability dalam diri Yona. Hal ini menyebabkan ia tidak bisa menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan yang ada. Oke, terima kasih Mentari. Lanjut ya. Mengapa Yona mengalami kesulitan dalam membangun pertemanan di tempat kuliah terbarunya? Dan apa reaksinya terhadap perubahan? Menurut teman-teman gimana? Balik lagi ya, karena Yona merasa dirinya itu introvert, jadi sulit untuk adaptasi dengan lingkungan terbarunya. Sulit membuka diri juga sih kayaknya si Yona ini. Iya. Jadi ketika temennya itu nggak sama dia lagi, jadi susah untuk, dan dia juga udah di zona nyamannya sama temennya itu kan.
reaksi terhadap perubahannya mungkin lebih ke dia kaget karena sudah biasa bergantung gitu kan. Kaget sama lingkungan barunya, kaget sama pertemanannya juga kan, culture shock lah intinya. Oke teman-teman, nomor terakhirnya, apa saran kalian untuk Fiona agar bisa beradaptasi terhadap lingkungan terbarunya? Mungkin sedikit-sedikit dia ngebuka dirinya. Tadi juga di terakhir kan ya, dia bilang bahwasanya dia udah ngebuka dirinya gitu, tapi kadang gagal juga kan gitu untuk beradaptasi gitu. Ya mungkin di situ dia harus bisa menyesuaikan sih dengan lingkungan barunya gitu. Lebih apa ya? Lebih sedikit enjoy aja sih gitu. Belajar mandiri, tidak terlalu bergantung juga kepada seseorang. Ya, oke. Ada lagi? Kalau menurutku mencoba untuk membuka diri terhadap orang-orang di sekitar, terus percaya diri ketika menghadapi suatu kegiatan atau perkuliahan tanpa adanya temannya dia, terus keluar dari zona nyaman dan lebih banyak mencoba hal-hal baru, men-challenge diri sendiri gitu untuk lebih berkembang. Ya. Begitu Oke. sih kalau dari aku. Nah, ini apaan? Ini apa? Oke. Oke, jadi kesimpulannya yang terjadi pada Yona adalah Yona memiliki sifat yang introvert, sulit untuk beradaptasi, namun dia tertuntut oleh keadaan bahwa dirinya itu harus beradaptasi dengan lingkungan terbarunya karena mau tidak mau, siap tidak siap, dia tuh harus bisa gitu berjalan sendiri di jalannya karena kan dia juga mengikuti program pemerintah yang menuntut dia untuk terbuka satu sama lain gitu kan, karena kan ini programnya pertukaran pelajar, banyak interaksinya dengan orang-orang baru, jadi mau nggak mau Yona itu harus bisa berbaur dan membawa dirinya ke tempat terbarunya gitu. Ada yang mau nambahin? Cukup? Cukup. Oke, jika dirasa cukup, mungkin sekian yang dapat kelompok 35 dan 36 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.